diseleksi karena kita bukan yang handle orang lokal saja, kita orang asing semuanya. Ya, minimal lah bahasa Inggris. Di sini tamu-tamu semua dominan bahasa Inggris. Biarpun ada tamu Jepang, tamu Korea, Cina itu, India itu tetap bahasa Inggris. Walaupun tidak bisa bahasa Inggris, paling tahu lah. Misalnya tamu Prancis gitu tidak bisa bahasa Inggris. Guide itu pasti tahu sedikit tidaknya bahasa Prancis. Iya, walaupun logatnya atau gimana ya iya. Tapi kan pasti ya. Untuk apa namanya itu? SDM-nya di sini ya pertama modalnya itu harus bahasa Inggris kita bergerak di pariwisata ya. Yang kedua ya pengalaman lah. Pertama pengalaman bukan pengalaman kerja gitu, maksudnya di pengalaman ya sekolah lah. Mungkin untuk minimal tamatkan bosnya yang tahu yang kan yang menakar lah. Ya seperti itu. Nah untuk bagian yang perlu bahasa Inggris itu pertama guide harus bahasa Inggris, kedua di reception ya itu informasi semua di reception harus bahasa Inggris, yang ketiga di sini di restoran harus bahasa Inggris, yang keempat itu di bagian apa namanya itu guest complaint. Itu penting sekali guest complaint. Kalau ada tamu komplain ya harus ada menangani semuanya seperti itu. Ada tamu komplain kita ya harus gimana kita harus mengendal gimana tamu itu jadi kalau dia komplain bisa berkurang lah. Bisa jadi puas lah. Iya. Artinya kalau di bagian lain, di bagian PA, di bagian apa namanya dapur, harusnya sih bisa, cuman ya tidak sehat, diharuskan harusnya karena kan mungkin jarang ketemu atau kontak langsung ya, yang ada kan yang bagian depan. Iya, yang sering tamu-tamu kan bagian reception, ya, guide, ya, sama seperti saya marketnya seperti itu. Ini sebenarnya yang keempat kalau SOP Pak di apa namanya Dewata Ayung Dewata Rafting ini apa SOP-nya mengikuti yang sudah bertaraf internasional atau memiliki SOP sendiri lagi Pak tambahan? Untuk SOP itu semua sudah diatur dan di bertaraf internasional mengikuti aturan di paguyuban suatu company nanti. Jadi ya di sini kan ada beberapa company, jadi dia bikin paguyuban, SOP-nya ada di sana semua. Ya, untuk itu owner yang tahu apa isinya itu owner yang tahu semuanya. Owner yang tahu, konsultan, manager yang tahu. Kalau untuk SOP mungkin sudah cukup juga ya, karena mungkin owner juga memang terus kemudian tiketing, omset dan insurance claim Pak. Tiketingnya mungkin berapa orang atau mungkin ada yang sudah jauh-jauh hari mungkin apa namanya nge-booking gitu Pak. Itu seperti apa Pak prosedurnya, terus omsetnya juga masuk berapa, apakah per tahun atau berubah atau naik turun atau gitu? Untuk omset atau tiket tamu-tamu yang kesini itu kan ada yang lewat agent, ya, ada yang lewat hotel, ada yang lewat driver, ada yang lewat guide, ada yang lewat guide freelance. Itu banyak kita bisa tamunya beli tiket seperti itu ya. Nah, untuk harga tadi bisa lihat tadi brosur ada. Ya. Kalau untuk harganya kan di sini dicantumkan kan 900 Pak Ya, per orang. Itu termasuk yang lokal atau berbeda, yang lokal berbeda Pak? Ya. Atau sama rata gitu? Oke. Untuk harga di brosur kan 900.000. Nah, sedangkan untuk setoran ke company itu kan ada sistem fee. Untuk setor orang ke sini itu seharga 300.000. Jadi orang-orang jual kadang-kadang 700.000. Sisanya sudah fee.
lokal itu tetap sama karena kita servis sama, handlean juga sama, makanan juga sama, asuransi juga sama. Gitu. Tidak ada perbedaan orang asing sama Orang lokal. Mungkin dari tiketing mungkin sama omset. Kalau omsetnya Pak? kalau omset itu accounting yang tahu. Oh gitu. Tahu ya. Oh gitu. Kita cuman tugas kita cuman menjual ya apa saja produknya, di mana produknya, tugas kita semua itu. Nah untuk omset itu yang tahu. Obat accounting itu yang di depan tadi Pak. Ya. Mungkin nanti Ya untuk itu kan ada yang bisa mungkin nanti bisa kita kesempatan nanya sedikit Pak ya. kontennya mungkin sudah nah, ya. Mungkin ya kalau gitu nggak apa-apa lah ya. Itu Ya, udah artinya gini ya. tahu lah. Nah, udah tir, udah tik terus. Kalau marketing kan Bapak sendiri, marketingnya di sini sistem. Dan tadi sudah mungkin dijelaskan sedikit. Artinya marketing kan ada ruang marketing mungkin sudah berubah kan bisa Bapak juga. Mungkin Ya di sini Tiang cuma marketing lapangan Tiang. Udah 2 orang lagi di sini masih ada 4 yang masih tetap. Dulu banyak. itu marketingnya sama Pak, lapangan dua apa beda? Kalau Tiang di sini kadang di lapangan, kadang di kantor gitu. Tidak tentu harus tentu, Pak, di ya. lapangan, tidak tentu juga harus di kantor seperti itu. Artinya tergantung keperluan. Peluang situasi kondisi Pak ya. Iya, situasi. Kalau pas sekarang hari ini yang tadi pagi keluar, tapi pas hari ini akhir bulan, awal bulan itu kan ejen-ejen nih ada yang tanya pembelaan ada yang ada invoice juga, dia harus ke kantor kerjakan itu tidak bisa dari rumah karena data semua pokok data di sini itu semua ada di kantor. Itu dia harus Harus sini harus kembali ke kantor. kalau enggak mungkin yang di luar gitu Oh, tidak tentu iya ya. Menurut situasi dan kondisi Pak ya. isinya. Dan pertanyaan yang berikutnya untuk relationship Pak, mungkin hubungan kan antara atasan, bawahan itu gimana Pak? Apakah mungkin kayak kemarin corona, mungkin apakah ada hubungan antara atasan dan pegawai yang komunikasinya kurang atau gimana gitu? Karena kan mungkin budget mungkin omset masuk waktu corona dan sekarang kan mungkin tidak sama gitu. Beda. Berbeda. Itu gimana Pak? Prinsip hubungan yang ada di sini. Ya. Untuk hubungan sementara ini kita biasa-biasa aja ya. Jadi antara owner, manajer sama staf, guide itu biasa-biasa Masih saja. biasa, masih Tidak ada masalah. Kalau saya sendiri ya biasa-biasa aja. Kita bekerja bagian apa market ya kita market aja, nggak usah ngurus departemen lain gitu. Misalnya untuk urusan temuan bergaul itu biasa aja. Biasa, Untuk urus pekerjaan kita urus pekerjaan bagian Tiang sendiri gitu Masing-masing. masing-masing Yang gitu tetap aja. jalan, tidak ada masalah gitu Pak ya. Gate itu tidak ada. Saya sendiri artinya biasa aja nggak Biasa saya ya Pak ya. Tetap ngapain kita urus itu, kita urus itu, ngapain cari kesana gitu, kita urus sendiri aja. Atau juga kita kerja, kita kasih nilai sendiri juga Iya, dapat betul, gitu. Pak. Nggak usah pakai antara ada perselisihan gitu Iya. antara apartemen misalnya kitchen gitu ya antara restoran. Nah, dia sendiri tidak perlu seperti itu. Jadi biarpun antara owner dan manajer itu kalau kita tidak perlu ya ngapain juga gitu. Iya betul Pak. Betul. Walaupun itu pun kalau kita ada masalah kita ke level bawah dulu, ke head dulu atau ke manajer dulu, jangan dulu ke langsung ke naik ke atas itu seperti itu. Dan bisa diselesaikan secara Iya, baik gitu Pak ya. kita selesaikan dulu di bawah. Mungkin bisa merugikan perusahaan juga nanti kan. Iya. Mungkin dan pertanyaan terakhir Pak, untuk best practice dari perusahaan Pak, itu apa? Best practice. Misalnya apa ya, dari spotnya gitu Pak, best paling praktis lah kalau dari spot aluminiumnya tuh gimana, bisa kalau dari tempatnya tuh gimana? Tempat tarung jeramnya Tempat aluminium kan kalau kita kan belum sempat lihat ke sana, cuma memang kita belum pernah. Itu gimana Pak? Tempatnya tuh best praktisnya atau gimana? Tempatnya tuh sudah keadaannya tuh gimana?
saat di sungai ini maksudnya. Oke. Kan kayak misalnya Poin plus. poin plusnya kan kalau kadang-kadang kan kalau hujan atau ini kan banjir gitu, itu gimana? Oke. Pertama, tamu di sini yang akan main rafting sampai di sini dia sign asuransi dulu, sign pembayaran, gitu ya. Terus setelah sign pembayaran akan ada explain dari tim pemandu. Ya, setelah ada explain dari pemandu, lalu tamunya pakai life jacket, pakai helm dan pakai pedal. Terus setelah itu kita drop tamunya pakai mobil pickup ke Stakwin ke atas, kurang lebih 10 menit turun melewati jalan melewati pesawat ini. Setelah melewati pesawat kurang lebih 5 menit lalu turun tangga. Nah, kurang lebih 250 tangga. Tapi tangganya belok-belok. Iya. Setelah itu sampai di bawah baru kita siapkan boot. Yang akan digunakan Pak ya. Ya. Setelah tamunya duduk di boot, nanti satu boot beberapa orang, 5 orang itu misalnya, lagi di-explain sama guide cara dayung ataupun stok. Oh, stop. Untuk dayungnya itu guide yang punya sudah itu. Gimana caranya dayung maju, gimana caranya dayung mundur, gimana caranya ngebum, artinya menunduk lah gitu. Oh, gitu. Nanti cara pegang dayung pun nanti akan diajari sama kita. Cara pegang dayung bukannya begini. Di dayung kan ada gininya, nanti ada di sini. Oh, Kalau ini pegang dayung, nanti ada dayung maju, nanti kena kepala orang. kontrol ya Pak ya. Dayung mundur gitu. Nah untuk keadaan di sungai itu kita ada plat standar dan ada juga jeram-jeram di sana. Ada rest area. Ya. Di rest area nanti tamunya bisa berenang, bisa tidak. Itu kan sudah pakai life jacket. Iya. Kalau dia kecemplung dia bisa kapan. Ya. Oh, Nah juga melewati air terjun, di sana ada spot-spot foto juga di air terjun, bisa stop di sana. Dan juga ada patung relief di sungai. Itu patung relief itu ceritakan Ramayana. oh, Ya. Inilah dicari sampai cerita Ramayana. Ini kan ada foto di sini. Itu yang membangun itu orang seniman dari Tegalangan. Itu kan batunya di sungai itu diukir itu. Nah di sungai juga ada warung, oh, wah, ada warung nanti bisa belanja di bisa sana. berhenti ya gitu. Bisa. Tapi harganya 3 kali lipat di darat. Iya, beda. Karena kan orang bawa biaya. Jadi Tenaganya juga. Ya. Oke, mungkin cukup pertanyaan dari kami Pak, sudah bisa menjawab 8 pertanyaan dan apa namanya setiap pertanyaan juga terima kasih atas poin-poinnya. Kami juga bisa sedikit tidaknya bisa tahu olahraga rafting itu seperti apa, terus apa saja perlengkapannya, sarana prasarana, terus cara membangun perusahaan juga kita bisa tahu apa saja yang di dalam, apa saja yang harus dimanajemenkan gitu Pak. Terus juga tahu juga kondisi lapangan seperti apa kalau buat sport olahraga, contohnya kayak flying fox itu kan, harun jeram, terus apa namanya, kalau di laut kan mungkin banyak banana boat seperti itu kan, itu semua kan harus ada persiapannya. Mungkin kita sangat berterima kasih sudah bisa mewawancari Bapak dan sudah memberikan jawaban dan kita. Mungkin cukup dari saya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. sambil adik minum. Oh iya Pak. Iya Pak, Nggih, susu nggak Pak. apa-apa, santai aja. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau Baik, sudah cukup nih Bapak untuk jawabannya. mungkin sekian dari kami Pak. Kami ucapkan terima kasih dan kami tutup para pesanti Pak ya. Mohon maaf Pak jika ada kesalahan. Iya, santai, mantap. Oh iya.